Bayangkan hidup adikmu yang selalu memakai kalung kupu-kupu kayu pemberianmu bergantung pada satu keputusan mengerikan, menjadi peretas paling dicari negara dengan meruntuhkan sistem Bank Sentral Korea atau melihatnya perlahan pergi. Ji-hun merasakan beratnya udara panas sebelum badai. Bisakah kau tidur nyenyak setelah mengkhianati seluruh nuranimu demi cinta yang begitu besar? Tahu balasan hukum menantimu? Jangan lewatkan kisah yang menggugah ini. Dukung kami dengan like, subscribe, dan beritahu dari kota mana kalian menonton. Saksikan perjuangan seorang kakak yang terpaksa melintasi batas kebaikan demi nyawa adiknya. Angin malam berdesir pelan di jendela apartemen kecil Ji-hun. Cahaya monitor memantul pada kacamata tipisnya, menyoroti stiker-stiker kecil komunitas peretas etis yang memenuhi pinggiran laptop tuanya. Ji-hun tersenyum bangga. Kode-kode di layar adalah senjatanya untuk membela kebenaran. Ia baru saja berhasil mengembalikan dana pensiun seorang nenek yang dicuri penipu siber. Di sisi lain ruang tamu yang sempit, NG sedang menggambar. Tawa ringannya seperti melodi yang menghapus semua kekhawatiran Ji-hun. Sebuah kalung kupu-kupu kayu sederhana melingkar di leher NG, hadiah dari Ji-hun. Kalung itu tampak rapuh, seperti kehidupan adiknya yang rentan tapi selalu penuh harapan. NG menderita penyakit langka sejak kecil, namun kondisinya selama ini stabil. Ji-hun telah menata hidupnya di sekitar kebutuhan NG, bekerja keras siang malam. Baginya, senyum NG adalah satu-satunya alasan ia bernafas. Dunia mereka mungkin kecil, namun terasa lengkap dan hangat. Tiba-tiba tawa NG terhenti. Gadis kecil itu terbatuk hebat, batuk yang bukan batuk biasa. Wajahnya langsung pucat pasi, tubuhnya gemetar. Kalung kupu-kupu kayu di lehernya bergoyang seiring nafasnya yang memberat. Ji-hun segera berlari, mendekap adiknya dengan panik. Ia tahu batuk ini berbeda. NG menggenggam erat lengan kakaknya, matanya membelalak ketakutan. Beberapa detik kemudian, tubuh mungilnya terkulai lemas di pelukan Ji-hun. Panik menguasai Ji-hun. Ia meneriakkan nama Eun-ji berulang kali, suaranya tercekat. Tanpa membuang waktu, Ji-hun membopong adiknya yang tak sadarkan diri, langsung menuju pintu apartemen. Suara jantungnya berdegup kencang, menyaingi sirena ambulans yang ia telpon. Kamar rawat rumah sakit Universitas Seoul terasa dingin dan sunyi. Tablet medis di samping ranjang Eun-ji menampilkan grafik vital yang mengkhawatirkan. Angka-angka itu seolah menari-nari mengejek, mengancam kehidupan adiknya. Ji-hun terpaku di sana, memandang wajah pucat Eun-ji yang terbaring tak berdaya. Dr. Park, kepala tim medis, datang dengan ekspresi serius. Ia menjelaskan bahwa kondisi Eun-ji memburuk drastis, jauh lebih cepat dari perkiraan. Sistem imun adiknya tidak lagi merespons pengobatan rutin. Hanya ada satu harapan, kata Dr. Park. Ada pengobatan eksperimental di Eropa, Tuan Ji-hun, jelas dokter dengan suara prihatin. Tingkat keberhasilannya tinggi, tapi sangat mahal, dan tidak ditanggung asuransi. Ji-hun merasa dunianya runtuh. Kata-kata sangat mahal dan tidak ditanggung bergema di telinganya. Ia bertanya berapa biayanya. Dr. Park menyebutkan jumlah yang membuat Ji-hun lemas. Angka itu adalah jumlah yang tak pernah ia bayangkan bisa kumpulkan seumur hidupnya. Waktu terus berjalan. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang menusuk. Ji-hun mencoba semua cara. Ia menghubungi bank untuk pinjaman, tapi penolakannya datang cepat. Ia menjual semua aset yang dimilikinya. Barang-barang yang dikumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Semuanya laku, tapi hasilnya hanya setetes air di gurun pasir. Dana yang terkumpul masih jauh dari cukup untuk pengobatan Eun-ji. Crowdfunding? Ia mencobanya. Menceritakan kisah adiknya dengan jujur dan penuh harapan. Banyak yang bersimpati, namun jumlahnya tetap tidak signifikan. Ji-hun melihat layar tablet medis Eun-ji lagi. Angka-angka itu semakin memburuk,
seolah mengejek semua usahanya. Setiap malam, Ji-hun kembali ke apartemennya yang kosong. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Ia menatap laptopnya yang dulu menjadi sumber kebanggaan. Kini terasa hambar. Rasa tidak berdaya merayapi dirinya, mencekiknya perlahan. Tidak ada jalan keluar. Ia tidak bisa menyelamatkan adiknya. Larut malam, Ji-hun duduk di depan laptop. Jemarinya menari tanpa arah di keyboard. Sebuah pikiran gelap terlintas. Ia membuka peramban khusus, masuk ke celah-celah internet yang lebih dalam, yang disebut deep web. Ia tahu ini berbahaya, tapi apalagi yang bisa ia lakukan? Di sana, di antara berbagai forum gelap, ia menemukan sebuah undangan aneh. Judulnya sederhana, namun mengerikan. Solusi cepat untuk masalah dana besar. Undangan itu menawarkan bantuan finansial dengan imbalan jasa tertentu. Awalnya Ji-hun jijik. Ia seorang peretas etis, idealis. Bagaimana bisa ia mengkhianati prinsipnya? Ia menutup browser itu dengan paksa. Kepalanya mengeleng, menolak ide gila tersebut. Ji-hun berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah menyeberangi garis itu. Ia lebih baik mati daripada menjadi bagian dari kegelapan yang ia benci. Namun, bayangan Eunji yang terbaring lemah terus menghantuinya. Wajah pucat itu, napas terengah-engahnya. Bagaimana jika ada cara lain? Suara itu berbisik di kepalanya. Ji-hun berusaha mengabaikannya, namun bisikan itu semakin kuat. Keesokan harinya, rumah sakit kembali menjadi saksi bisu. Alarm medis di kamar Eunji tiba-tiba berbunyi nyaring. Sebuah krisis hebat melanda adiknya. Dokter dan perawat bergegas masuk. Suara mereka panik. Ji-hun menyaksikan mereka berusaha mati-matian, namun terlihat jelas ada batasnya. Ia melihat Dr. Park menghela napas panjang. Tatapannya dipenuhi keputusasaan. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa di sini, Tuan Ji-hun. Suara dokter bergetar. Kalimat itu bagai palu godam yang menghantam jantung Ji-hun. Ia tidak punya waktu lagi. Eunji sedang sekarat, di depan matanya sendiri. Ji-hun tidak berpikir dua kali. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya. Ia membuka kembali peramban gelap itu, mencari undangan yang tadi malam ia tutup. Rasa jijik dan takut masih ada, namun dorongan untuk menyelamatkan Eunji jauh lebih besar. Cinta tanpa batas itu mengalahkan segalanya. Ia mengirim pesan pendek, sebuah balasan untuk undangan itu. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal mengirim notasi. Gudang Tua, Jalan Hutan nomor 7. Tulis pesan itu, singkat dan tanpa emosi. Ji-hun tahu, ia sedang melangkah ke sebuah jurang. Gudang tua di pinggiran kota itu terasa dingin dan lembab. Bau karat dan debu menusuk hidung. Di tengah kegelapan, hanya ada sebuah monitor besar menyala di sudut ruangan. Monitor itu menampilkan siluet seseorang yang duduk di balik meja. Wajahnya samar. Ji-hun tahu, ia sedang dihadapkan dengan perantara sindikat. Sebuah suara berat dan dingin keluar dari speaker. Anda butuh dana besar, Tuan Ji-hun, kata suara itu tanpa basa-basi. Dan Anda bersedia melakukan jasa untuk itu. Ji-hun merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Perantara itu tahu segalanya tentang dia. Kemudian, gambar di monitor berubah. Siluet yang lebih jelas muncul. Seseorang yang tampak berkuasa, duduk di kursi mewah yang kontras dengan lingkungan gudang yang kumuh. Wajahnya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tak sampai ke mata. Inilah Kwon Jin-ho, pemimpin sindikat. Ji-hun merasakannya. Tatapannya menusuk, seolah menelanjangi jiwanya. Kami tidak menawarkan sedekah, kata Kwon Jin-ho dengan suara tenang. Namun setiap katanya adalah ancaman. Kami menawarkan pilihan. Retas sistem keuangan vital Bank Sentral Korea. Buka celah, dan adik Anda akan hidup. Tolak, dan Anda akan melihatnya perlahan berpulang. Sebuah kalimat yang kejam, tanpa emosi sedikit pun. Ji-hun terkesiap. Meretas Bank Sentral Korea. Itu adalah kejahatan siber terbesar yang pernah ia dengar.
melanggar setiap sumpah yang ia pegang sebagai peretas etis. Ia ingin berteriak, menolak, membela idealisme yang selama ini ia junjung. Namun, wajah Angie yang pucat kembali terbayang di benaknya. Air mata mengalir di pipi Ji-hun. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak punya pilihan. Tidak ada satupun. Kwon Jin-ho menunggu, tatapan dinginnya seolah menikmati penderitaan Ji-hun. Seluruh prinsip hidupnya, etika yang ia banggakan, semua itu harus ia khianati sekarang. Dengan suara yang nyaris tidak terdengar, Ji-hun mengucapkan satu kata. Hanya satu kata yang akan mengubah seluruh hidupnya, menghancurkan jati dirinya, namun menyelamatkan nyawa yang paling ia cintai. Ya. Ji-hun, seorang peretas etis, dihadapkan pada pilihan sulit saat adiknya, Angie, membutuhkan pengobatan mahal yang tak terjangkau. Semua upaya legalnya gagal, memaksanya mempertimbangkan tawaran gelap dari sindikat sibar. Di hadapan pemimpin sindikat, Ji-hun telah memilih untuk mengkhianati idealisme demi nyawa sang adik. Kata, "iya," itu terasa hambar, seperti puing-puing kebenaran yang baru saja hancur di tenggorokannya. Cahaya rembulan menembus jendela kamar rumah sakit, seolah mengejek idealisme yang kini tinggal serpihan. Ji-hun tidak menunggu jawaban. Ia memutus sambungan telepon terenkripsi, merasakan dingin menjalar dari ujung jari ke ulu hatinya. Udara di dalam ruangan itu terasa tipis, menyesakan, seolah setiap napas yang ia ambil kini dipenuhi racun pengkhianatan. Ia menatap wajah damai Unji, adiknya, yang terbaring lemah dengan selang-selang dan monitor yang berkedip pelan. Sebuah janji telah ia buat, sumpah yang akan menyeretnya jauh ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Pagi berikutnya, dunia tampak buram. Ji-hun melakukan rutinitasnya dengan autopilot, seolah ada dinding transparan yang memisahkan dirinya dari kenyataan. Kopi yang pahit, perjalanan tanpa tujuan ke rumah sakit, senyuman palsu kepada perawat yang menanyakan kondisi Unji. Semua terasa palsu. Di dalam saku jaketnya, benda kecil dan dingin itu terasa berat. Sebuah flash drive yang dikirimkan oleh kurir tanpa wajah pada dini hari tadi, terbungkus amplop kosong. Logo ular Ouroboros yang mengukir lingkaran abadi di permukaannya terasa menghina, simbol kehancuran dan penciptaan kembali yang kini menjadi gerbang bagi kehancuran moralnya. Ia tidak bisa menunda lagi. Dengan berat hati, Ji-hun naik taksi menuju alamat yang tertera dalam instruksi singkat di flash drive itu. Perjalanan membawanya menjauh dari keramaian Seoul, menembus pinggiran kota yang suram, dan kemudian masuk ke area industri yang terbengkalai. Bangunan-bangunan tua dari bata merah berjejer, jendela-jendela pecah seperti mata kosong yang menatap langit kelabu. Taksi berhenti di depan sebuah gudang tua, tampak tidak terawat, catnya mengelupas, dan gerbang besinya berkarat. Sebuah kontras yang mencolok dengan teknologi canggih yang pasti bersembunyi di baliknya. Di dalam, suasananya suram, remang-remang diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip dan layar monitor komputer yang memancarkan cahaya biru. Udara terasa dingin dan lembab, bercampur bau debu dan logam tua. Beberapa orang dengan wajah tertutup topeng atau tudung duduk di depan barisan komputer, jemari mereka menari di atas keyboard. Mereka adalah hantu-hantu siber, pekerja di balik sindikat ini. Ji-hun merasakan tatapan mereka, campuran rasa ingin tahu, kecurigaan, dan mungkin sedikit rasa iba. Ia didampingi oleh seorang pria bertubuh kekar yang hanya menunjuk ke sebuah meja kosong di sudut. Di sana sudah tergeletak sebuah laptop hitam ramping, tanpa stiker, tanpa identitas. Kontras dengan laptop lamanya yang penuh stiker ethical hater, laptop ini terasa dingin dan asing, seolah menunggunya untuk menuliskan takdir kelam di permukaannya. Selamat datang, Ji-hun. Suara dari speaker di pojok ruangan memecah keheningan, berat dan tanpa emosi. Aku harap kau sudah siap untuk pelajaran pertamamu. Itulah suara Kwon Jin-ho. Ji-hun tidak melihatnya. Ia tahu Jin-ho tidak akan menunjukkan diri semudah itu. Di layar laptop barunya, sebuah terminal kosong muncul, berkedip,
menunggu perintah. Malam itu pelatihan Ji-hun dimulai. Bukan hanya tentang meretas, tetapi tentang bagaimana sindikat ini beroperasi, kode etik mereka yang bengkok, dan filosofi mereka tentang keadilan yang diukir dengan ketidakadilan. Ia diperkenalkan pada target, Bank Sentral Korea, dan diberikan gambaran umum tentang arsitektur keamanannya. Tugas awalnya adalah menganalisis setiap celah potensial, setiap baris kode yang bisa direkayasa, setiap protokol yang bisa dipatahkan. Setiap sentuhan pada keyboard, setiap baris kode yang ia tulis, terasa seperti menggoreskan luka baru di jiwanya. Rasa bersalah adalah bayangan yang tak pernah meninggalkannya. Ia membayangkan para korban yang dulu ia lindungi, perusahaan yang ia bantu perkuat sistem keamanannya, dan sekarang, ia menjadi salah satu dari mereka yang mereka takuti. Namun setiap kali keraguan menyelimutinya, bayangan wajah Eun-ji muncul di benaknya, terutama saat ia membuka tablet medis adiknya. Garis-garis vital yang kadang stabil, kadang menurun drastis, menjadi cambuk yang memaksanya terus maju. Kalung kupu-kupu kayu yang selalu dipakai Eun-ji di lehernya, hadiah darinya, seolah berkedip dalam imajinasinya, memanggilnya untuk bertahan. Dalam minggu-minggu berikutnya, gudang tua itu menjadi penjara sekaligus medan perang Ji-hun. Siang dan malam, ia menenggelamkan diri dalam data, diagram jaringan, dan simulasi serangan. Keahliannya sebagai peretas etis yang dulu ia gunakan untuk membangun, kini diubah fungsinya untuk menghancurkan. Ia menemukan dirinya mempelajari sistem keamanan bank sentral, bukan untuk melindunginya, tetapi untuk mencari titik terlemahnya. Kwon Jin-ho, meskipun tidak pernah muncul secara fisik, sering mengunjunginya melalui komunikasi terenkripsi. Suaranya dingin, namun kata-katanya penuh dengan rayuan dan racun. Jin-ho tidak hanya mengancam, ia mencoba menanamkan ide-idenya ke dalam pikiran Ji-hun. Sistem ini, Ji-hun, suara Jin-ho mengalun dari speaker suatu malam, saat Ji-hun sedang memecahkan algoritma enkripsi yang rumit. Ini adalah sarang laba-laba raksasa yang dibuat untuk menjerat yang lemah. Mereka bilang ini melindungi kita, tapi pada kenyataannya, ini hanya melindungi mereka yang sudah kuat. Ji-hun hanya menunduk, jarinya terus bergerak di keyboard. Apa yang Anda inginkan, Jin-ho? Kehancuran? Bukan kehancuran Ji-hun, tetapi riset. Nada Jin-ho lebih tenang, lebih filosofis. Sistem ini sudah busuk dari akarnya. Orang-orang seperti adikmu, mereka adalah korban dari ketidakadilan yang dibuat oleh sistem ini. Mereka menjual harapan dengan harga yang tidak terjangkau. Mereka membuat aturan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Bukankah kau melihatnya? Betapa sistem ini memaksamu berlutut, mengkhianati dirimu sendiri, hanya untuk menyelamatkan satu nyawa. Kata-kata itu menusuk Ji-hun, karena ada sedikit kebenaran di dalamnya. Kebenaran yang pahit. Ia memang merasa sistem ini telah memaksanya. Ia telah mencoba semua jalan yang legal, semua jalan yang etis, dan semuanya buntu. Sistem itu memang telah membuatnya putus asa. Kau punya bakat, Ji-hun, lanjut Jin-ho. Potensi yang luar biasa. Kau bisa menjadi lebih dari sekedar pionku. Kau bisa menjadi arsitek di dunia baru. Dunia yang kita ciptakan, yang bebas dari belenggu korupsi dan ketidakadilan ini. Bergabunglah dengan kami, bukan sebagai budak, tetapi sebagai rekan. Ji-hun hanya diam. Ia tidak menjawab, tetapi kata-kata Jin-ho mengendap di benaknya, meracuni benih-benih keraguan. Di satu sisi, ia membenci Jin-ho dan apa yang dilakukannya. Di sisi lain, ia melihat bagaimana Jin-ho memanfaatkan kelemahan dan keputusasaan sistem itu sendiri. Ia tidak pernah bisa menerima ide Jin-ho sepenuhnya. Tetapi ia juga tidak bisa sepenuhnya menolaknya. Ini adalah area abu-abu moral yang paling ia benci. Di tengah semua itu, Ji-hun diam-diam berusaha mencari celah. Bukan celah di sistem bank sentral, tetapi celah dalam kesepakatannya dengan Jin-ho.
Mungkinkah ia bisa melakukan peretasan itu dengan dampak minimal? Bisakah ia meninggalkan jejak yang bisa dibatalkan? Atau, bisakah ia menemukan informasi tentang Jinho sendiri untuk menggunakannya sebagai daya tawar? Setiap malam, setelah sesi peretasan untuk sindikat, ia akan menghabiskan beberapa jam lagi untuk menggali data secara rahasia, mencoba mencari benang merah, sebuah peluang. Laptop lamanya yang tersembunyi di apartemennya menjadi sekutunya. Sementara Ji-hun semakin tenggelam dalam kegelapan, di sisi lain kota, detektif Park Seo-jun sedang menikmati secangkir kopi instan pahit di mejanya yang berantakan. Ia adalah tipe detektif cyber yang tidak pernah tidur. Otaknya selalu berputar. Kantong matanya menghitam, tetapi matanya tajam, memindai layar monitor yang menampilkan berbagai grafik dan anomali data. Kantor tim cyber Badan Kepolisian Nasional adalah sarang lebah yang berdengung, dipenuhi suara ketikan keyboard dan percakapan bisik-bisik. Selama beberapa minggu terakhir, Detektif Park telah memperhatikan pola aktivitas cyber yang aneh. Bukan serangan langsung, tetapi semacam pengintaian yang sangat canggih dan terstruktur, menargetkan infrastruktur keuangan vital, terutama bank sentral. Awalnya, ia mengira itu adalah tes keamanan rutin, tetapi skala dan metode yang digunakan jauh lebih kompleks dari biasanya. Pelakunya sangat profesional, menyembunyikan jejak mereka dengan lapisan-lapisan enkripsi dan server proxy. Park, kata rekan kerjanya, Detektif Lee, sambil menunjuk ke layar monitor. Lihat ini, beberapa upaya phishing yang sangat terarah, menargetkan karyawan level menengah di Departemen IT Bank Sentral. Hampir tidak meninggalkan jejak. Detektif Park mendekat. Pola yang sama yang kita lihat minggu lalu, Lee. Mereka tidak mencoba mendapatkan informasi rahasia, tetapi lebih ke arah pemetaan jaringan internal. Seperti sedang mencari pintu belakang. Ia mengamati grafik anomali. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi kualitasnya mengkhawatirkan. Ini bukan serangan acak, ini terencana, Lee. Seseorang atau sesuatu sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Ia mulai mencoret-coret di papan putihnya, menghubungkan titik-titik, membangun hipotesis tentang siapa yang bisa berada di balik semua ini. Sindikat besar, pasti. Tapi tujuannya? Keuntungan finansial biasa atau ada agenda yang lebih gelap? Ia tidak tahu. Tetapi nalurinya mengatakan ini akan menjadi kasus terbesar dalam karirnya. Kembali ke gudang tua, tekanan semakin memuncak. Jinho telah memberikan batas waktu yang semakin sempit. Ji-hun telah menembus beberapa lapisan keamanan eksternal bank sentral, tetapi ia masih jauh dari inti sistem. Suatu malam, Jinho muncul di monitor Ji-hun. Kali ini bukan hanya suara, tetapi gambar wajah yang samar-samar, terdistorsi, namun tatapan matanya tajam dan mengancam. Waktumu semakin habis, Ji-hun, kata Jinho. Operasinya akan segera dimulai. Kita perlu membuka gerbang utama. Sistemnya terlalu berlapis, balas Ji-hun, mencoba membeli waktu. Butuh lebih banyak waktu untuk menemukan celah yang bersih. Celah bersih? Jinho tertawa sinis. Tidak ada celah yang bersih di dunia ini, Ji-hun. Hanya ada celah yang kita buat. Aku melihat data kerjamu. Kau mencoba untuk meminimalkan dampak, bukan? Untuk bermain aman? Itu bukan bagian dari perjanjian. Jantung Ji-hun berdebar kencang. Jinho tahu. Ia tahu semua yang Ji-hun coba lakukan secara diam-diam. Kau dihadapkan pada sebuah pilihan teknis krusial. Lanjut Jinho. Suaranya kini mengeras. Ada 2 jalur untuk masuk ke inti sistem. Jalur soft, yang akan menyebabkan kerusakan minimal pada data dan struktur, namun lebih mudah dilacak, dan mungkin terdeteksi lebih cepat oleh sistem cadangan bank sentral. Dan jalur hard, yang akan merusak firewall dan arsitektur data secara signifikan, tapi akan menciptakan lubang hitam yang hampir mustahil untuk ditutup dengan cepat. Pilihan itu terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Jalur soft berarti risikonya lebih tinggi bagi dirinya. Mungkin akan gagal, dan Eunji tidak akan mendapatkan perawatan yang dia butuhkan. Jalur hard berarti ia akan menjadi instrumen kehancuran. Seorang penjahat siber sejati.
namun akan mengamankan keselamatan adiknya. Pilih Ji-hun, desak Jin-ho. Pilih dengan bijak. Ingat apa yang dipertaruhkan. Ingat adikmu. Sebuah pilihan yang salah. Dan bukan hanya rencana kami yang akan gagal, tetapi juga harapan Enji. Ancaman itu terasa nyata, dingin, dan menakutkan. Ji-hun membayangkan Enji dirancang rumah sakitnya. Ia memejamkan mata, dan dalam kegelapan itu, ia melihat kalung kupu-kupu kayu unji, simbol harapan yang kini tergantung di ujung tanduk. Di tengah tekanan yang luar biasa, Ji-hun menerima telepon dari rumah sakit. Ia bergegas kembali, hatinya berdebar ketakutan. Saat ia tiba, perawat menyambutnya dengan senyum. Ada kabar baik, Tuan Ji-hun. Unji menunjukkan kemajuan yang tidak terduga hari ini. Fungsi organnya sedikit membaik, dan dia bahkan bisa makan bubur tanpa muntah. Ji-hun bergegas masuk ke kamar Unji. Adiknya tersenyum lemah kepadanya, sebuah senyum tipis yang terasa seperti keajaiban. "Opa, aku merasa sedikit lebih baik," bisiknya. Tangannya yang kurus menggenggam tangannya. Sebuah secercah harapan palsu. Begitu singkat, begitu rapuh, namun begitu berharga. Monitor medis di samping tempat tidur Unji memang menunjukkan sedikit perbaikan. Grafik-grafik yang sebelumnya menurun, kini menunjukkan tanda-tanda stabil. Air mata mengalir di pipi Ji-hun, campuran kelegaan dan kepedihan yang menusuk. Ini adalah dorongan yang dia butuhkan, sekaligus beban yang semakin berat. Harapan itu, betapapun palsu, harus ia pertahankan. Untuk Unji. Malam itu, Ji-hun kembali ke gudang tua. Ia duduk di depan laptop hitamnya. Topi baseball hitamnya ditarik rendah menutupi matanya. Masker menutupi sebagian wajahnya. Ia bukan lagi peretas etis yang idealis. Ia adalah hantu, mesin yang akan melakukan kehendak kejam sindikat. Aku sudah membuat keputusan, katanya dengan suara serak ke arah speaker. Apa pilihanmu? Jin-ho bertanya. Suaranya tetap tanpa emosi. Heart hack, jawab Ji-hun. Setiap suku kata terasa seperti kapak yang membelah hatinya. Aku akan membuka gerbang kehancuran. Keputusan telah dibuat. Ji-hun mulai merancang serangan paling merusak yang pernah ia buat. Dia menggunakan seluruh keahliannya, bukan untuk memperbaiki atau melindungi, tetapi untuk menciptakan kehancuran yang tak terbendung. Kode-kode jahat mulai mengisi layarnya, memanipulasi sistem, menyisipkan pintu belakang yang akan sangat sulit untuk dideteksi dan diperbaiki. Setiap baris kode yang ia tulis, setiap celah yang ia buka, adalah pengkhianatan terhadap semua yang ia yakini. Namun, bayangan senyum Eunji, secercah harapan palsu itu, terus membayangi, membenarkan tindakannya di mata nuraninya yang kini telah terkikis. Pada dini hari, di bawah tatapan hantu-hantu siber lainnya, dan pengawasan tak terlihat Jin-ho, Ji-hun meluncurkan serangan perdananya. Jari-jarinya menari di keyboard dengan kecepatan luar biasa, mengirimkan gelombang data jahat ke jantung sistem bank sentral. Layar monitor di depannya menampilkan garis-garis kode yang berkedip cepat. Indikator progres yang mendebarkan. Tekanan darahnya melonjak. Napasnya tertahan. Ia merasakan adrenalin yang memabukkan. Campuran ketakutan. Dan kepuasan yang mengerikan. Dan kemudian, berhasil. Sebuah pesan singkat muncul di layar. Firewall primer ditembus. Pintu belakang tercipta. Gerbang telah terbuka. Ji-hun merasakan semburan lega yang fana. Seperti embusan angin dingin yang hanya sebentar menenangkan. Ia terduduk. Nafasnya terengah-engah. Kepala pria bertubuh kekar itu, pengawasnya, mengangguk singkat sebagai tanda persetujuan. Tak lama kemudian, pesan lain masuk ke laptopnya. Konfirmasi transfer dana. Sejumlah besar uang telah ditransfer ke rekening medis khusus untuk perawatan Unji.
Unji segera dikirim ke luar negeri untuk menjalani pengobatan eksperimental. Ji-hun mengantarnya ke bandara. Memeluknya erat-erat. Berjanji akan menyusul segera. Ia memandang punggung adiknya yang mungil. Berjalan menjauh dengan perawat. Menuju masa depan yang cerah berkat pengorbanannya. Hatinya hancur, namun juga lega. Misi pertama selesai. Ia telah menyelamatkan Unji. Namun, kedamaian itu hanya sesaat. Sebuah ilusi yang tipis. Kekosongan mulai membebani jiwanya. Rasa bersalah yang menusuk. Dan ketakutan akan kehancuran pribadi yang menanti di ujung jalan. Ia telah membayar harga. Dan harga itu adalah dirinya sendiri. Sementara itu, di kantor tim siber, alarm berbunyi pelan. Detektif Park melihat serangkaian anomali data di bank sentral. Sebuah penembusan kecil tapi signifikan pada firewall eksternal mereka. Bukan hanya phishing lagi. Ini adalah serangan yang sebenarnya, yang berhasil. "Lee!" teriak Detektif Park. Matanya terpaku pada layar. Mereka masuk. Bukan hanya pengintaian. Ini adalah serangan awal. Cari tahu dari mana asalnya. Sekang, Detektif Park merasakan dingin menjalar. Ini hanya permulaan. Ia tahu itu. Dan ia merasa, entah kenapa, bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar uang di balik serangan ini. Sebuah firasat buruk merayapi hatinya. Sebuah perasaan bahwa mereka baru saja memasuki medan perang yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang bisa mereka bayangkan. Ji-hun menyelamatkan adiknya dengan mengkhianati idealisme etisnya. Membuka pintu kehancuran bagi sindikat. Detektif Park mulai merasakan adanya kekuatan jahat yang mengintai. Perlahan menyatukan kepingan-kepingan bukti. Ji-hun merasakan bayangan gelap Jin-ho. Sosok di balik sindikat. Semakin menguasainya. Dan ia tahu, permainan ini baru saja dimulai. Rasa lega yang fana itu bagai embusan napas terakhir di tengah badai. Sekejap saja, sebelum gelombang rasa bersalah dan ketakutan kembali menghantam jiwa Ji-hun. NG memang kini aman, mulai menjalani perawatan di fasilitas kesehatan terbaik di luar negeri. Dan laporan awal menunjukkan respons positif terhadap pengobatan eksperimental itu. Sebuah tablet medis dengan grafik vitalnya yang perlahan stabil menjadi satu-satunya sumber kelegaan Ji-hun di tengah kekosongan mencekam yang kini menggerogoti dadanya. Setiap titik hijau yang muncul di layar menandakan sedikit perbaikan, seperti tusukan jarum ke dalam nuraninya yang terluka. Ia telah berhasil menyelamatkan nyawa adiknya, tapi dengan harga yang teramat mahal. Apartemen sederhana mereka, yang dulunya adalah sarang kebahagiaan dan tawarnya NG, kini terasa dingin dan sunyi. Laptop berstiker ethical hacker miliknya teronggok di sudut meja, seolah menatapnya dengan tuduhan bisu. Ji-hun jarang menyentuhnya lagi. Sebagai gantinya, sebuah laptop baru tanpa identitas, diberikan oleh sindikat Kwon Jin-ho, menjadi jendela utamanya ke dunia gelap yang kini ia geluti. Melalui laptop itu, ia menyaksikan operasional sindikat yang semakin gila. Celah yang ia buat di sistem bank sentral Korea, lubang kecil yang disulapnya menjadi gerbang yang menganga lebar, kini dimanfaatkan sepenuhnya. Dana raksasa mulai digerakkan. Pasar keuangan berfluktuasi secara tidak wajar, dan desas-desus kepanikan mulai menyebar di media daring dan forum-forum investor. Ji-hun hanya bisa melihatnya. Sebuah marionet yang terikat pada benang kendali Kwon Jin-ho, merasa jijik dengan kerusakan yang tak terhindarkan itu. Setiap pagi, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi Unji. Namun, bisikan kebenaran tak pernah pergi. Ia telah mengkhianati dirinya sendiri, idealismenya, dan masyarakat yang dulu ia sumpah untuk lindungi. Flash drive berlogo ular Ouroboros, simbol sindikat yang kini menghiasi setiap sudut ruang kerja sementaranya, menjadi pengingat konstan akan ikatan tak kasat mata yang menjeratnya. Kwon Jin-ho, entah bagaimana, selalu tahu kapan harus muncul.
Kadang melalui pesan terenkripsi, kadang melalui pertemuan langsung di gudang tua terpencil di pinggiran kota Seoul yang menjadi markas rahasia sindikat. Udara lembab, bau karat, dan kegelapan yang pekat di gudang itu mencerminkan kondisi jiwa Ji-hun. Jin-ho akan duduk di hadapannya, tatapan dinginnya menembus dan berbicara dengan retorika filosofis yang memuakkan tentang sistem yang rusak yang harus dihancurkan. "Kau telah melihatnya sendiri, Ji-hun," kata Jin-ho suatu sore, sambil memainkan flash drive Ouroboros di antara jemarinya. Cahaya redup dari layar server memantul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Sistem ini tak peduli pada yang lemah, tak peduli pada yang tak punya uang. Adikmu adalah buktinya. Jika bukan karena kita, dia akan mati. Dan kau akan menjadi idealis bodoh yang melihat orang yang dicintainya pergi. Jin-ho berdiri, mendekati Ji-hun. Kita adalah solusi, Ji-hun. Kita bukan perusak. Kita adalah pembangun kembali dari abu kehancuran. Ji-hun hanya diam, mengepalkan tangannya di balik meja. Ia muak. Ia merasa seperti racun menjalar di setiap nadinya. Ia mulai menyadari bahwa skala kerusakan yang diinginkan Jin-ho jauh lebih besar dari sekedar meraup keuntungan finansial. Jin-ho tidak hanya ingin menjadi kaya raya, ia ingin memicu keruntuhan sistem keuangan besar-besaran, bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk mengganti. Sistem baru yang ia impikan adalah sebuah tiran digital yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya, di mana hanya dia dan kroninya yang akan berkuasa. Ini bukan tentang keadilan, ini tentang kekuatan mutlak. Ini adalah revolusi yang didalangi oleh seorang tiran siber. Tekad untuk memberontak mulai tumbuh di hati Ji-hun. Ia tidak bisa membiarkan ini, tidak setelah semua yang ia korbankan. Dengan berhati-hati, ia mulai mencari cara untuk membatasi kerusakan. Malam-malamnya dihabiskan di apartemennya, bukan lagi untuk meretas sistem bank sentral, melainkan untuk mempelajari setiap detail pergerakan sindikat. Ia mengamati aliran dana, memetakan jaringan, dan mengidentifikasi titik-titik rentan yang bisa ia eksploitasi. Ia menggunakan laptop lamanya, yang dulu menjadi senjatanya untuk kebaikan, untuk menyelidiki. Setiap klik dan baris kode terasa seperti sebuah pengkhianatan baru. Tapi kali ini, untuk tujuan yang lebih mulia. Ia tahu, ia harus menghubungi detektif Park Seo-jun. Ia ingat berita tentang detektif cyber cerdas itu, reputasinya yang bersih. Ji-hun memutuskan untuk tidak langsung mengungkap identitasnya. Terlalu berbahaya. Sindikat punya mata di mana-mana, dan keselamatan Eunji masih menjadi kartu as Jin-ho. Dengan hati-hati, Ji-hun mulai mengirim petunjuk samar melalui saluran terenkripsi yang sulit dilacak. Menggunakan server proksi berlapis-lapis dan email burner yang akan hancur setelah dibaca. Ia tidak bisa memberikan detail yang mengarah langsung ke Jin-ho atau dirinya. Tapi ia bisa mengarahkan detektif Park ke anomali-anomali dalam sistem keuangan yang belum terdeteksi. Ia berharap detektif Park cukup pintar untuk menyatukan potongan-potongan teka-teki itu. Di kantor tim cyber Badan Kepolisian Nasional, detektif Park Seo-jun dengan kacamata bertengger di hidungnya dan tumpukan dokumen di sekelilingnya, memang sedang mencium sesuatu yang tidak beres. Sejak beberapa minggu terakhir, sistem peringatan dini finansial mereka menunjukkan pola fluktuasi yang aneh. Bukan serangan langsung, melainkan manipulasi pasar yang sangat canggih dan terkoordinasi. Lalu, datanglah serangkaian pesan anonim. Awalnya, Park menganggapnya sebagai spam atau hoax. Tapi setelah diperiksa lebih teliti, ada pola tersembunyi.
kode-kode biner yang disematkan dalam paragraf-paragraf acak, koordinat waktu yang sangat presisi, dan frasa-frasa kunci yang merujuk pada beberapa celah keamanan yang sangat spesifik. Celah yang hanya diketahui oleh orang dalam atau pertas tingkat atas. Choi, lihat ini. Park memanggil asistennya, seorang analis muda yang cerdas. Ada sesuatu di balik semua ini. Orang yang mengirim ini bukan amatir. Dia tahu apa yang dia bicarakan, tapi dia tidak ingin ketahuan. Mereka mulai memetakan petunjuk-petunjuk itu, menyatukan kepingan-kepingan informasi, dan perlahan-lahan membentuk gambaran tentang operasi sindikat yang jauh lebih besar dan terencana daripada yang mereka bayangkan. Sementara itu, di markas rahasia sindikat, Kwon Jin-ho mulai merasakan ada yang tidak beres. Kejeniusan Ji-hun telah ia manfaatkan dengan maksimal, tapi ada sesuatu dalam gerak-gerik Ji-hun yang tidak ia sukai. Ji-hun terlalu diam, terlalu patuh, dan ada kilatan di matanya yang menyiratkan perlawanan. Jin-ho punya mata-mata digital yang memantau setiap jejak Ji-hun, setiap koneksi yang ia buat. Meski Ji-hun sangat lihai dalam menyembunyikan jejaknya, ada anomali kecil. Sebuah koneksi keluar yang tidak wajar, data log yang sedikit dihapus, atau penggunaan sumber daya komputasi yang tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. Kau terlalu cerdas, Ji-hun, gumam Jin-ho pada dirinya sendiri, sambil menatap grafik aktivitas Ji-hun di layar besarnya. Dan kecerdasan seperti itu, jika tidak dikendalikan, bisa menjadi bencana. Jin-ho menugaskan anak buahnya yang paling setia, seorang peretas brutal bernama Kai, untuk mengawasi Ji-hun lebih ketat. Kai tidak hanya ahli dalam kode, tetapi juga dalam metode intimidasi fisik. Pertarungan kucing dan tikus dimulai. Ji-hun secara rahasia berusaha membatasi kerusakan dengan membuat patch kecil, mengalihkan aliran data, atau menanam delay dalam sistem sindikat, sambil tetap bersembunyi dari Jin-ho. Setiap malam, setelah memastikan Eunji aman, dengan melihat perkembangan positif di tablet medisnya, ia akan kembali ke laptop lamanya. Topi baseball hitam dan masker yang dulu ia gunakan untuk tugas-tugas sindikat, kini dikenakannya untuk tugas mulia, melindungi dari bayang-bayang. Ia merasa seperti seorang hantu, beroperasi di celah-celah bayangan, melawan kejahatan yang ia sendiri ciptakan. Suatu malam, Ji-hun berhasil menyelinap ke jaringan internal sindikat lebih dalam dari sebelumnya. Ia menemukan sebuah server tersembunyi yang berisi peta jalan operasional Jin-ho. Matanya membelalak saat membaca dokumen itu. Rencana Jin-ho bukan hanya melumpuhkan infrastruktur keuangan Korea, tetapi juga memanfaatkan kekacauan untuk meluncurkan mata uang digital baru yang sepenuhnya terdesentralisasi, namun dikendalikan oleh sindikatnya. Sebuah Great Reset ala Jin-ho, yang akan menjadikan Jin-ho raja baru dunia digital. Ji-hun tahu, saat itu juga, bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia harus menghentikan ini, apapun risikonya. Ia mengirim satu petunjuk terakhir kepada Detektif Park, kali ini lebih spesifik. Sebuah lokasi server di gudang terpencil, waktu spesifik untuk pergerakan data yang tidak wajar, dan sebuah frasa kunci, Ouroboros Cycle. Ji-hun berharap ini cukup. Di sisi lain kota, Detektif Park dan timnya akhirnya berhasil memecahkan teka-teki. Petunjuk-petunjuk anonim itu ditambah dengan analisis pola transaksi keuangan yang tidak biasa, mengarah pada satu kesimpulan. Ada sebuah sindikat siber yang sangat terorganisir dan mereka akan segera meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sekadar pencurian data. Petunjuk terakhir yang diterima Detektif Park menunjuk pada satu target kunci, gudang tua terpencil di pinggiran kota. Dengan cepat, ia mengumpulkan timnya. "Kita punya peretas," kata Park, menunjuk sebuah pola koneksi yang mengarah ke apartemen Ji-hun. Peretas yang sama yang membuat celah itu, tapi dia juga yang memberi kita petunjuk ini. Apapun yang dia lakukan, dia sedang berada di tengah-tengah sesuatu. Detektif Park melihat foto Ji-hun yang mereka dapatkan dari data jaringan. Wajah Ji-hun, peretas etis yang pernah mereka kagumi, kini terlihat lelah dan penuh beban. Ada keputusasaan di matanya yang membuat Park yakin
peretas ini terpaksa. Pada saat yang sama, Kwon Jin-ho telah menyadari pengkhianatan Ji-hun. Anak buahnya, Kai, melaporkan anomali yang lebih besar. Pergerakan data yang terhambat, error log yang mencurigakan, dan beberapa patch tersembunyi yang dibuat oleh Ji-hun. Jin-ho sangat marah. Pengkhianat! Raungnya. Dia berani bermain-main denganku. Ia tahu Ji-hun masih ada nilainya. Keahliannya bisa digunakan sampai tetes terakhir. Namun, ia tidak bisa membiarkan Ji-hun menjadi batu sandungan. Jin-ho segera memerintahkan serangan siber terakhir. Ini adalah grand final yang ia rencanakan selama bertahun-tahun. Sebuah serangan multifase yang akan melumpuhkan sebagian besar infrastruktur keuangan Korea Selatan dalam hitungan jam. Bursa efek, bank-bank utama, sistem pembayaran digital, hingga basis data kartu kredit. Tujuan utamanya bukan lagi sekedar keuntungan, melainkan kekacauan ekonomi yang tak terpulihkan, untuk kemudian memperkenalkan sistem baru miliknya. Sebuah layar besar di markas gudang menampilkan hitungan mundur menuju deployment serangan. Ji-hun yang bersembunyi di apartemennya menerima notifikasi dari jaringan sindikat yang ia monitor. Sebuah countdown timer merah berkedip-kedip di layarnya. Tangan Ji-hun dingin. Ini dia. Ini akhirnya tiba. Ia menatap laptop berstiker ethical hacker miliknya. Apakah ia akan membiarkan semuanya terjadi demi kebebasannya dan keamanan NG? Atau ia akan mengorbankan segalanya, melawan sindikat yang ia bantu ciptakan, dan menghadapi konsekuensi hukum yang akan menghancurkan hidupnya? Pada momen kritis ini, ponsel Ji-hun berdering. Nama Eunji muncul di layar. Hatinya mencelos. Eunji? Kenapa Eunji menelpon sekarang? Bukankah ia harusnya masih di luar negeri? Ji-hun mengangkat panggilan itu. Suaranya tercekat. Eunji, kau di mana? Opa! Suara Eunji terdengar bersemangat, tapi ada sedikit nada sedih. Aku di bandara. Aku sudah pulih total, Opa. Dokter bilang aku bisa pulang. Aku pulang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Ji-hun merasakan gelombang kelegaan dan kekhawatiran yang bercampur aduk. Eunji pulang ke dalam kekacauan yang akan terjadi. Ia harus segera pergi menjemput Eunji. Namun, hitungan mundur di layar laptopnya terus berjalan. Sisa waktu untuk serangan Jin-ho. Opa, aku dengar beberapa hal dari Bibi Min. Suara Eunji tiba-tiba berubah ragu. Bibi Min adalah tetangga dekat mereka yang kadang membantu merawat Eunji saat Ji-hun bekerja. Ji-hun merasakan keringat dingin membanjiri punggungnya. Bibi Min pasti melihat sesuatu yang aneh. Dia bilang kau sering tidak tidur dan ada banyak orang aneh datang ke sini. Dia juga bilang ada semacam artikel aneh tentangmu di forum-forum berita yang sudah dihapus. Ji-hun membeku. Artikel yang dihapus itu pasti adalah jejak-jejaknya yang coba dilacak detektif Park yang kemudian dihapus oleh Jin-ho. Eunji tanpa sengaja telah mengetahui sebagian kebenaran. Ji-hun melihat jam di layarnya. Waktu serangan tinggal kurang dari 1 jam. Ia tidak bisa menjemput Eunji sekarang. Ia harus menghentikan ini. Opa? Eunji memanggil lagi. Suaranya kini terdengar cemas. Ada apa, Opa? Kau baik-baik saja? Ji-hun menatap kalung kupu-kupu kayu di meja samping tempat tidurnya. Kalung yang ia berikan pada Eunji. Simbol harapan, simbol rapuhnya kehidupan, dan sekarang, simbol pengorbanan. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan senyum Eunji, membayangkan wajahnya yang kini sehat. Ia tidak bisa membiarkan dunia ini hancur untuk adiknya. Ia harus melindungi Eunji, dan juga negara ini. Ia harus menebus kesalahannya. Eunji, kata Ji-hun. Suaranya bergetar namun penuh tekad. Aku ingin kau tetap di bandara. Jangan kemana-mana. Tunggu di tempat paling ramai. Aku akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Di seberang telepon, Eunji terdiam. Ji-hun tahu adiknya itu pintar. Ia pasti merasakan ada yang tidak beres. Opa, apa kau melakukan sesuatu yang buruk? Suara Eunji pelan, penuh kesedihan. Ji-hun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Aku akan memperbaikinya, Eunji. Aku bersumpah. Tanpa menunggu jawaban, Ji-hun meletakkan ponselnya. Dia segera membuka laptopnya. Dengan jari-jari gemetar tapi tekad membara. Ini adalah pertarungan terakhir. Ia akan melakukan counter hack.
Ia akan menggunakan semua keahliannya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melindungi. Ia meretas ke dalam sistem Jinho, menggunakan pengetahuan yang ia dapatkan saat membantu sindikat. Ini seperti pertarungan pedang melawan pedang, tetapi Ji-hun akan membelokkan serangannya sendiri. Tangan-tangan Ji-hun menari di atas keyboard. Kode-kode membanjiri layarnya, cepat dan tanpa henti. Ia mencoba membuat firewall instan, mengalihkan lalu lintas data berbahaya, menanam bug untuk melumpuhkan server Jinho, dan pada saat yang sama mengirimkan sinyal bahaya ke tim keamanan siber nasional, kali ini tanpa penyembunyian. Dia tidak peduli lagi tentang identitasnya. Yang penting adalah menghentikan Jinho. Di gudang tua itu, Kwon Jinho menggeram marah. Apa-apaan ini? Serangan melambat. Ada yang mengintervensi. Kai dengan panik memeriksa log server. Ini Ji-hun, bos. Dia mencoba membelokkan serangan. Bancingan pengkhianat. Jinho meninju meja. Aktifkan protokol pengamanan darurat. Lindungi server utama. Dan siapkan tim untuk membungkamnya. Ji-hun bertarung dengan waktu dan dengan Jinho secara bersamaan. Jantungnya berdebar kencang, keringat membanjiri wajahnya. Ia bisa melihat kerusakan yang akan terjadi jika ia gagal. Ia bisa melihat kepanikan yang akan melanda jika sistem keuangan benar-benar runtuh. Ia bisa melihat wajah Enci di benaknya, wajah yang ia selamatkan, wajah yang kini ia berani lindungi dengan pengorbanan dirinya sendiri. Dia memasukkan seluruh pengalaman, keahlian, dan kemarahannya ke dalam setiap baris kode. Dia merancang logic bomb yang akan meledak di inti serangan Jinho, memperlambatnya, mengacaukannya, dan kemudian mengalihkan sisa daya rusaknya ke server dummy yang telah ia siapkan diam-diam. Tepat saat hitungan mundur di layar Jinho mencapai 0, Ji-hun berhasil. Gelombang utama serangan siber Jinho berhasil diperlambat, dialihkan, dan sebagian besar daya rusaknya diredam. Sistem keuangan Korea goyah, tapi tidak lumpuh. Kepanikan memang ada, tapi bukan kehancuran total. Ji-hun telah menyelamatkan sebagian besar sistem. Namun, ia juga telah menempatkan dirinya langsung di jalur penangkapan. Pintu apartemen Ji-hun didobrak terbuka. Detektif Park Seo-jun dan timnya masuk, bersenjatakan lengkap. Detektif Park melihat Ji-hun, duduk di depan laptopnya. Wajahnya lelah, tapi ada kilatan kelegaan di matanya. Lingkaran cahaya di sekitar layar laptopnya menerangi wajah Ji-hun yang kini pasrah. Ji-hun, kata Detektif Park. Suaranya tegas, tapi ada nada pengertian. Kau ditangkap. Ji-hun mengangkat tangannya, melepaskan topinya, dan tersenyum tipis. Sebuah senyum pahit, penuh kepedihan, tapi juga penebusan. Ia telah kehilangan segalanya, tapi ia juga telah menyelamatkan banyak hal. Di gudang tua, Jinho melihat monitornya menampilkan pesan error yang berkedip-kedip dan aliran data yang terputus. Rencananya telah digagalkan. Ji-hun, kau akan membayar mahal untuk ini. Raungnya, mata merah menyala. Kau akan merasakan apa artinya kehancuran. Ji-hun dibawa pergi dengan borgol di pergelangan tangannya. Saat ia melewati lorong apartemennya, matanya menangkap siluet NG yang berdiri di ujung lorong. Mata sembab, memegang kalung kupu-kupu kayu pemberiannya. Detektif Park memberikan isyarat agar timnya menahan diri sejenak. Ji-hun dan Enji saling bertatapan. Ada air mata di mata Enji. Kesedihan yang mendalam, tapi juga kebanggaan. Ia mengangguk pelan, sebuah dukungan emosional yang tak terucapkan yang membasuh jiwa Ji-hun. Ji-hun tersenyum, senyum tulus pertama yang ia rasakan dalam waktu yang sangat lama, sebelum dibawa menjauh ke dalam malam. Ji-hun ditangkap oleh Detektif Park, membayar harga atas perbuatannya. Meskipun berhasil membatasi kerusakan fatal, ia harus menghadapi konsekuensi hukum, sementara sindikat Jinho berhasil lolos dengan sebagian keuntungan dan rencana besar mereka untuk melumpuhkan sistem gagal total. Kwon Jinho marah besar atas pengkhianatan Ji-hun, bersumpah akan membalas dendam yang kejam.
Lampu sirena berwarna biru dan merah menari-nari di dinding kusam gudang tempat Ji-hun baru saja melancarkan serangan baliknya. Suara langkah-langkah berat dan perintah-perintah yang diteriakkan memenuhi udara. Tangannya diborgol di belakang punggungnya. Sensasi dingin logam menembus kulitnya. Sebuah penanda fisik yang jelas akan akhir dari segalanya, sekaligus awal dari konsekuensi yang tak terhindarkan. Detektif Park So-jun berdiri di depannya. Wajahnya menunjukkan campuran lega, kelelahan, dan mungkin sejumput rasa hormat yang tak terucap. Tatapan mereka bertemu. Di mata Park, Ji-hun melihat pengakuan atas pilihan yang baru saja ia buat. Pilihan yang menyelamatkan banyak orang, tetapi mengorbankan dirinya sendiri. Ji-hun-si, Anda ditangkap, kata detektif Park. Suaranya lugas namun tanpa nada permusuhan. Tidak ada kemenangan dalam suaranya, hanya formalitas yang diperlukan dari hukum. Ji-hun hanya mengangguk pelan. Kepalanya terasa berat, seolah baru saja menanggung beban seluruh dunia. Nafasnya terengah-engah, paru-parunya masih memompa adrenalin sisa dari pertempuran cyber yang baru saja berakhir. Ia pasrah, hatinya terasa kosong. Namun anehnya, ada sedikit beban yang terangkat. Beban rahasia yang ia pikul telah terungkap. Ponsel Jin-ho yang ditinggalkan di meja berkedip, menampilkan panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Sindikat itu, meski rencananya kacau, masih bergerak di bayang-bayang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kehancuran mereka. Ji-hun tahu mereka tidak akan menghilang begitu saja. Mereka akan menjadi ancaman laten, sebuah bayangan yang akan terus mengikuti langkahnya. Para agen siber lainnya segera menyita seluruh peralatan Ji-hun, termasuk laptop pribadinya yang penuh stiker ethical hacker, dan laptop gelap yang ia gunakan untuk sindikat. Memisahkannya seolah-olah mereka adalah dua bagian dari jiwa yang terpecah. Ia membiarkan mereka melakukannya, tatapannya kosong, terpaku pada jejak-jejak kode yang masih berkedip di monitor terakhir sebelum dimatikan. Di kantor polisi, proses penangkapan berjalan lambat. Ji-hun melewati lorong-lorong dingin, suara sepatunya bergema di lantai keramik. Ia dibawa ke ruang interogasi yang remang-remang, dinding-dindingnya berwarna abu-abu kusam, dan meja besi di tengah ruangan. Ia menolak pengacara pada awalnya. Pikirannya terlalu lelah untuk memikirkan pembelaan. Yang ia inginkan hanyalah istirahat, jeda dari spiral tanpa akhir ini. Ia menceritakan kisahnya, mulai dari Enji, kondisinya, tawaran kejam Jin-ho, hingga keputusannya untuk melawan. Detektif Park mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Sesekali mengajukan pertanyaan klarifikasi dengan nada yang hati-hati. Anda tahu betapa seriusnya kejahatan ini, bukan, Ji-hun-si? Tanya Park, menatap langsung ke matanya. Peretasan sistem bank sentral adalah salah satu pelanggaran keamanan nasional paling parah. Saya tahu, jawab Ji-hun. Suaranya serak. Tapi saya harus menyelamatkan adik saya. Tidak ada cara lain. Kata-kata itu terdengar lemah di telinganya sendiri. Sebuah pembelaan yang rapuh di hadapan beratnya hukum. Namun, ia tidak menyesali motifnya, hanya cara yang ia pilih. Beberapa hari kemudian, dalam sel tahanan yang sempit, Ji-hun menerima kunjungan pertamanya. Pintu baja berderi terbuka dan seorang petugas memanggil namanya. Jantungnya berdebar kencang. Ketika ia melihat Yoon-ji berdiri di balik kaca pembatas, dunia seolah berhenti. Wajahnya berseri, kulitnya sehat, senyumnya kembali. Ia mengenakan mantel tebal dan syal berwarna cerah, tanda-tanda vitalitas yang baru ditemukan. Kalung kupu-kupu kayu masih melingkar di lehernya, tergantung di antara tulang selangka, sebuah pengingat akan masa lalu yang pahit dan harapan yang kini terwujud. Air mata mengalir di pipi Ji-hun, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega yang luar biasa, melihat adiknya yang dulu ia kira akan pergi. Yoon-ji juga menangis, memegangi telepon di antara mereka dengan kedua tangannya yang kecil. "Opa," suaranya bergetar. Aku tahu, dokter bilang aku sembuh. Tapi juga, ibu dan ayah bilang apa yang Opa lakukan." Kalimatnya menggantung di udara, dipenuhi dengan campuran emosi yang kompleks. "Terima kasih, Opa. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku." Kata terima kasih itu adalah balsem bagi luka Ji-hun, namun tatapan matanya juga membawa beban tapi yang tak terucapkan. Eun-ji adalah anak yang cerdas.
Ia pasti telah menyatukan kepingan-kepingan informasi, merasakan atmosfer tegang di rumah sakit, melihat perubahan mendadak dalam keuangan keluarga, dan kini melihat kakaknya di balik jeruji. Perasaan bersalah Ji-hun bergejolak, namun melihat adiknya hidup, bernafas, dan tersenyum, semua penderitaan ini terasa sepadan. "Aku minta maaf, Eunji," kata Ji-hun, suaranya pecah. "Aku melakukan sesuatu yang buruk. Aku tidak bermaksud. Aku tahu, Opa," potong Eunji. Air matanya masih mengalir. "Aku tahu Opa melakukannya untukku. Tapi Opa juga harus tahu kalau aku tidak pernah ingin Opa berakhir seperti ini." Ada kebingungan dan kekecewaan di matanya, tetapi juga cinta yang tak tergoyahkan. Itu adalah momen yang pahit, sebuah pertemuan yang penuh dengan rasa syukur yang mendalam dan penyesalan yang tak terhindarkan. Eunji ingin memeluknya, ingin merasakan kehangatan kakaknya lagi. Namun penghalang kaca itu memisahkan mereka, cerminan dari jurang yang kini terbentang di antara mereka karena pilihan yang dibuat Ji-hun. Proses hukum Ji-hun berlangsung dengan intensitas yang mengerikan. Awalnya, ia menolak untuk memberikan informasi detail tentang sindikat Kwon Jin-ho. Ketakutan akan pembalasan dendam yang mungkin menimpa Eunji dan orang tuanya masih menghantuinya. Ia membayangkan skenario buruk bahwa Jin-ho yang licik akan menemukan cara untuk membalas, bahkan dari balik jeruji, jika ia berani membuka mulut terlalu lebar. Ia hanya mengakui perannya sendiri dalam peretasan, mencoba melindungi keluarganya dengan tetap bungkam tentang detail internal sindikat. Namun, Detektif Park tidak tinggal diam. Terkesan dengan tindakan penebusan Ji-hun yang menyelamatkan negara dari kekacauan finansial total, Park diam-diam mulai bergerak. Dia melihat lebih dari sekadar seorang peretas kriminal di diri Ji-hun. Ia melihat seorang pria yang terdorong ke sudut oleh keadaan ekstrim. Dengan kecerdasan dan dedikasinya, Park mulai mengumpulkan bukti tentang Kwon Jin-ho secara independen, bukan hanya sebagai pelaku kejahatan siber biasa, melainkan sebagai dalang di balik jaringan yang jauh lebih besar dan berbahaya, dengan ambisi ideologis yang mengancam stabilitas nasional. Park menggali latar belakang Jin-ho, trauma masa lalunya, dan filosofi sistem yang rusak yang mendorongnya. Ia melacak jejak-jejak komunikasi sindikat, mengidentifikasi anggota kunci yang berhasil lolos, dan bahkan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan ancaman langsung Jin-ho terhadap nyawa Eunji. Detektif Park mengunjungi Ji-hun di ruang interogasi Agi. Kali ini bukan sebagai interrogator, melainkan sebagai pembawa pesan. "Ji-hun sih," katanya, meletakkan setumpuk dokumen di meja. "Kami menemukan bukti kuat tentang ancaman langsung terhadap adik Anda. Jin-ho tidak bermain-main. Dia mengancam untuk memanen jiwa Anda jika Anda tidak sepenuhnya patuh. Saya punya saksi yang mendengar dia mengatakan itu." Park juga menunjukkan bukti rekam jejak operasi Jin-ho, skala kerusakannya yang diinginkan, dan metode pemerasan yang ia gunakan. "Ini bukan hanya tentang Anda meretas sistem Ji-hun sih," lanjut Park menunjuk ke dokumen. "Ini tentang Jin-ho memanipulasi Anda, memanfaatkan titik terlemah Anda untuk menghancurkan sistem secara keseluruhan. Anda adalah korban dari skema yang jauh lebih besar. Jika Anda bersaksi, mengungkapkan semua yang Anda tahu, itu akan sangat meringankan hukuman Anda dan membantu kami menjatuhkan Jin-ho untuk selamanya." Ji-hun membaca dokumen-dokumen itu. Matanya menyusuri setiap kata. Ketakutan itu masih ada, merayapi tulang punggungnya. Tetapi kata-kata detektif Park memberinya perspektif baru. Jika Jin-ho tetap bebas, ancaman terhadap Eunji tidak akan pernah berakhir. Kesaksiannya bukan hanya untuk keadilan, tetapi untuk perlindungan jangka panjang bagi adiknya. Itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memutuskan ikatan dengan sindikat itu. Setelah berhari-hari bergulat dengan hati nuraninya, memikirkan kembali setiap percakapan dengan Jin-ho, setiap ancaman terselubung, dan setiap tatapan dingin dari pria itu, Ji-hun akhirnya membuat keputusan. Ia akan bersaksi. Ia akan menghadapi Jin-ho dan membayar harga kebenaran. Pada hari persidangan yang ditentukan, ruang sidang pengadilan tinggi Seoul dipenuhi oleh media dan publik. Atmosfernya tegang. Setiap sudut ruangan dipenuhi ekspektasi yang membara. Ji-hun duduk di kursi terdakwa. Jantungnya berdebar kencang. Menatap sekeliling ruangan yang megah dan menekan. Ia melihat orang tuanya duduk di barisan belakang, dengan Eunji di antara mereka, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia melihat Kwon Jin-ho di kursi saksi,
tampak tenang dan angkuh, tetapi matanya memancarkan kemarahan yang membara. Jaksa penuntut umum memulai dengan menyajikan bukti-bukti yang memberatkan, merinci pelanggaran Ji-hun dalam peretasan bank sentral, kerugian finansial yang ditimbulkan, dan resiko kehancuran ekonomi yang hampir terjadi. Ji-hun mendengarkan dengan kepala tertunduk, menerima setiap tuduhan sebagai konsekuensi dari tindakannya. Kemudian tiba gilirannya. Dengan suara yang awalnya bergetar, namun perlahan menguat, Ji-hun mulai memberikan kesaksiannya. Ia menceritakan kisahnya, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran di balik pilihannya. Ia berbicara tentang kondisi NG, keputusasaan yang melanda dirinya, dan bagaimana ia menemukan dirinya di persimpangan jalan antara idealisme dan cinta tak terbatas. Ia menjelaskan bagaimana Jin-ho memanipulasi dan memerasnya, menggunakan nyawa adiknya sebagai alat tawar. Ia juga merinci bagaimana Jin-ho memiliki ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar keuntungan finansial, yakni keinginan untuk menghancurkan sistem keuangan dan membangun kembali dari reruntuhan, dengan Jin-ho sebagai arsiteknya. Saya tidak mencari pembenaran, kata Ji-hun, menatap langsung ke arah hakim. Suaranya kini stabil dan penuh tekad. Saya tahu, saya telah melanggar hukum, dan saya siap menerima konsekuensinya. Tapi saya ingin pengadilan ini tahu, dan masyarakat tahu, bahwa saya tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan. Saya hanya ingin menyelamatkan satu nyawa. Dan kemudian, saya memutuskan untuk memperbaiki kesalahan saya, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri saya sendiri. Ruangan itu hening. Setiap orang terpaku pada kata-kata Ji-hun. Kemudian, detektif Park Seo-jun dipanggil untuk bersaksi. Park dengan tenang menyajikan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, rekaman komunikasi sindikat, analisis forensik dari flash drive berlogo ular Ouroboros yang ditemukan di markas Jin-ho, yang mengungkap struktur organisasi dan rencana ambisius Jin-ho, serta kesaksian dari informan yang membenarkan metode pemerasan dan ancaman Jin-ho. Dia menjelaskan secara rinci bagaimana Ji-hun, dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, melakukan counter-hack untuk memitigasi serangan, mencegah keruntuhan finansial yang jauh lebih besar. Ji-hun-si adalah alat yang mulia, kata detektif Park, yang digunakan oleh kekuatan yang jauh lebih gelap. Dia adalah korban yang pada akhirnya memilih untuk menjadi penyelamat. Tindakannya memang ilegal, tetapi motifnya adalah cinta, dan tindakan terakhirnya adalah penebusan. Bukti-bukti ini dikombinasikan dengan kesaksian Ji-hun yang tulus dan jujur, mengubah gelombang persidangan. Hakim dan juri melihat Ji-hun bukan sebagai penjahat keji, tetapi sebagai individu yang terperangkap dalam keadaan yang ekstrim, yang pada akhirnya memilih jalan kebenaran dan pengorbanan. Mereka juga melihat Kwon Jin-ho sebagai ancaman yang jauh lebih besar, seorang manipulator berbahaya dengan agenda yang mengancam seluruh bangsa. Jin-ho yang sempat terlihat tenang, kini menunjukkan kemarahan yang jelas di wajahnya. Tatapannya membara ke arah Ji-hun, sebuah janji balas dendam yang tak terucap. Pada akhir persidangan, putusan dibacakan. Kwon Jin-ho dan sebagian besar sindikatnya dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk konspirasi, peretasan keamanan nasional, dan pemerasan. Berkat kesaksian Ji-hun dan bukti tambahan yang disajikan detektif Park, mereka dijatuhi hukuman berat, mengakhiri teror mereka untuk sementara waktu. Adapun Ji-hun, ia divonis bersalah atas peretasan sistem finansial. Namun, karena kerjasamanya yang penuh, mitigasi kerusakan yang ia lakukan, dan konteks pemerasan yang kuat, hukumannya diringankan secara signifikan. Ia dijatuhi hukuman penjara singkat, bukan seumur hidup seperti yang dituntut di awal, memberinya harapan untuk kehidupan kedua. Beberapa tahun kemudian, musim gugur telah tiba di Seoul. Daun-daun maple berguguran menghiasi trotoar, menyisakan jejak merah dan emas yang indah. Matahari sore menyinari jendela sebuah kafe kecil yang ramai. Di dalamnya, Iun-ji duduk dengan cangkir kopi di tangannya, membaca buku teks tebal dengan konsentrasi penuh. Ia tumbuh menjadi wanita muda yang cerdas dan mandiri, kini sedang menempuh pendidikan di universitas. Kondisinya sehat sepenuhnya, tidak ada lagi jejak penyakit yang pernah mengancam nyawanya.
Bekas luka operasi di lehernya hanya menjadi pengingat samar dari masa lalu yang kelam, masa lalu yang membentuk dirinya dan kakaknya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk, "Aku sudah di luar." Eun-ji tersenyum tipis, menyimpan buku dan meraih tasnya. Ia melangkah keluar kafe, udara sejuk menyambutnya. Di seberang jalan berdiri seorang pria. Wajahnya lebih dewasa, sorot matanya lebih tenang. Namun senyumnya tetap hangat dan akrab. Ji-hun. Ia baru saja keluar dari penjara beberapa hari yang lalu. Mereka berpelukan, pelukan yang berlangsung lama, mengisi kekosongan bertahun-tahun yang telah memisahkan mereka. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Sentuhan itu sendiri menceritakan kisah penyembuhan dan pengampunan. Hubungan mereka telah pulih, tidak lagi dengan kepolosan masa kanak-kanak, tetapi dengan kedalaman dan kekuatan yang dibangun dari badai yang telah mereka lalui. Bekas luka emosional itu tetap ada, bayangan dari masa lalu yang kelam, tetapi kini mereka menghadapinya bersama. Ji-hun tidak lagi menjadi peretas gelap. Selama di penjara, ia memanfaatkan waktu untuk belajar, mendalami etika siber dan keamanan sistem. Ketika bebas, ia dihubungi oleh detektif Park, yang kini menjadi kepala tim khusus dalam Badan Keamanan Nasional. Park menawarinya posisi sebagai konsultan keamanan siber, menggunakan keahliannya untuk melindungi, bukan merusak. Sebuah tawaran penebusan yang sempurna. "Bagaimana harimu?" tanya Ji-hun, sambil berjalan di samping adiknya, mengelilingi sebuah taman kecil yang indah. "Biasa saja," jawab Eun-ji sambil tertawa. "Tapi rasanya lengkap sekarang kau sudah pulang." Ji-hun tersenyum. "Ya, rasanya sama. Tapi, apakah kau baik-baik saja?" Eun-ji menghentikan langkahnya, menatap kakaknya dengan serius. "Aku baik-baik saja, Opa. Aku selalu memikirkanku. Dan aku mengerti. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang Opa lakukan untukku. Tapi sekarang, kita harus hidup. Untuk dirimu, untukku, untuk masa depan." Mereka terus berjalan, bahu-membahu. Ji-hun berhenti sejenak di tepi jembatan penyeberangan, memandang ke arah cakrawala Seoul yang membentang luas. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, merefleksikan cahaya sore yang keemasan. Kota itu, yang pernah berada di ambang kehancuran karena ulahnya, kini kembali damai dan hidup. Ia mengeluarkan kalung kupu-kupu kayu dari saku jaketnya, kalung yang dulu ia berikan kepada Eun-ji, dan kini Eun-ji berikan kembali kepadanya sebagai simbol harapan saat ia akan masuk penjara. Dia mengusap permukaan kayu yang sudah agak usang itu dengan ibu jarinya. Sebuah pengingat abadi akan cinta yang telah mendorongnya ke batas, dan harga yang harus ia bayar untuk kebenaran. Harga kebenaran itu mahal, mengukir luka yang dalam, namun juga membuka jalan menuju penebusan sejati. Membangun kembali dirinya di atas fondasi integritas dan pengorbanan yang ia pilih pada akhirnya. Ji-hun berdiri di sana, memandang ke depan, ke arah masa depan yang tak pasti, namun penuh harapan. Kalung kupu-kupu kayu itu terasa hangat di telapak tangannya. Sebuah jangkar kecil di tengah lautan pilihan dan penyesalan. Ji-hun harus membayar harga atas perbuatannya. Tetapi melalui penebusan diri dan pengorbanan, ia menemukan kembali integritasnya. Eun-ji, yang kini sehat dan mandiri, menjadi bukti nyata dari cinta yang mendorong semua pilihannya. Ji-hun kini berdiri di jembatan penyeberangan, memegang kalung kupu-kupu kayu di tangannya, memandang jauh ke cakrawala Seoul yang membentang luas.